Sobat RSSA, berjumpa kembali dengan saya Afif dalam podcast Oskap Pedes. Obrolan seputar kesehatan kita bersama perawat IBS. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang wanita smart. Beliau adalah seorang perawat dari kamar operasi RSUD Dr. Saiful Anwar. Ya, mari saya perkenalkan narasumber kita hari ini, Kak Mary. Halo, Hai, selamat Kak pagi, Mary. Kak Afif. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak hari ini. Oke, Kak Mary, sekarang kesibukannya apa nih Kak Mary? Kesibukannya masih tetap jadi seorang perawat, terutama perawat di kamar operasi. Oke, selain kesibukan Kak Mary di kamar operasi, hari ini Kak Mary saya undang datang ke podcast hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol cantik ya terkait bagaimana sih Kak operasi itu, seberapa menakutkan sih operasi itu. Tapi sebelum kita memulai podcast hari ini, bagi nanti kakak-kakak yang ingin bertanya, boleh langsung aja chat WA di nomor di bawah ini ya Kak ya. Oke, sudah dicatat kan nomor WA-nya? Nah, kita kembali ke obrolan kita Kak. Jadi kalau dengar kata operasi nih Kak ya, operasi itu pasti sesuatu yang sangat menakutkan gitu. Dengar kata-kata operasi, nah itu pasti orang-orang udah pada takut ya Kak. Itu gimana tuh Kak Mer? Oke, aku jawab ya. Jadi gini, kenapa orang itu kalau mendengar kata operasi cemas? Ya, pertama, orang itu kan kalau mau dioperasi nggak boleh ditemenin nih Kak. Oke, nggak boleh ditemenin ya Kak. Masuk ke kamar operasi sendirian. Terus orang berpikirnya, waduh, aku dibius nih. Iya. Itu pasti sudah cemas ya, takut aku dibius ini nanti gimana. Itu pertama. Terus kedua, terus nanti kulitku kan akan diiris. Iya benar. Kulit akan diiris itu kayak apa ya? Membayangkan Sakitnya, sakitnya gitu ya, kamar Kak ya. operasi gimana? Membayangkan nanti tubuhku diapakan di sana. Iya benar. Udah kayak gitu sendirian juga sendirian ya Kak ya. juga. Pasti tingkat kecemasannya pasti akan lebih tinggi. Oke. Lah, sekarang nih kayak Kak Afif ya, sebagai orang awam, Ya. kalau mendengarkan kata operasi gimana coba? Aduh, kalau saya nih ya Kak, karena saya sebagai orang awam, kalau dengar kata operasi itu pasti sesuatu yang aduh ini menakutkan sekali gitu ya Kak ya. Udah gitu, gimana kalau orang dengar operasi pasti ruangannya yang dingin. Sedingin ya. sikap dia loh kayaknya Kak. Ya, udah Bisa dingin, aja. udah ruangannya dingin. Terus kemudian saya melihat orang-orangnya itu sama gitu. Maksudnya sama adalah memakai masker yang sama, memakai topi yang sama, baju pun juga sama warnanya. Nah, ini tuh kayak buat gaya-gayaan aja atau emang prosedur sih Kak? Oke, aku jawab nih ya. Kenapa di kamar operasi itu dingin? Iya, dingin banget Iya. malah ya Kak ya. Itu memang sudah aturannya Kak. Oke, Sudah aturannya. prosedurnya. Jadi di ruangan operasi itu memang harus dingin. Dinginnya itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Wah, dingin banget berarti Iya. ya Kak ya. Dan dinginnya memang beda ya dari kayak ruangan-ruangan ber-AC lainnya. Di sana memang lebih dingin. Kenapa? Disetting seperti itu untuk menjaga ruangannya dan alatnya untuk tetap steril. Oh, gitu. oke. Terus kalau yang tadi memakai baju yang sama, apakah hanya untuk gaya-gayaan gitu Kak? Oh enggak Kak, bukan. Itu juga ada aturannya dan Oke, ada prosedurnya. aturannya juga. Jadi kenapa orang yang masuk di kamar operasi harus ganti baju? harus ganti baju. Itu gini, kalau kita kan dari luar ya Kak ya, Heeh. masuk ke kamar operasi, jangan sampai kita itu membawa kuman. Oh iya benar. Kita nggak tahu ya Kak kuman yang kita bawa apa ya. Kita nggak boleh membawa kuman. Jadi kita itu harus
pakai pakaian khusus, harus ganti dulu Harus Kak. ganti dulu. Bajunya itu baju bersih, khusus kamar operasi. Kemudian kita ada alat pelindung dirinya kita, yaitu kita pakai masker. Oh iya. Terus bener. kita pakai topi operasi. Heeh. Karena kan di kamar operasi kan bagian tubuh kan organnya kan di operasi terbuka ya. terbuka ya. Jadi harus tetap dijaga kesterilannya dan untuk mengurangi resiko infeksi. Oh iya, Ya, benar-benar gitu. benar. Oke Kak Mer, jadi dari penjelasan Kak Mary tadi saya jadi ngerti nih bahwa memang masker, topi dan juga baju itu adalah prosedural yang harus dilakukan di dalam kamar operasi ya Kak ya. Betul. Nah tapi gimana ya, namanya orang gitu ya, tetap ada kekhawatiran tersendiri, apalagi terkait resiko komplikasi yang akan terjadi setelah pembedahan nanti. Belum lagi mikir tentang proses penyembuhannya tuh gimana gitu ya Kak. Nah itu gimana Kak Mer? Jadi gini ya Kak Afif, dalam setiap tindakan operasi itu kan pasti punya resiko dan komplikasi. Iya benar. Nah, itu semua tergantung dari tindakan operasinya masing-masing ya. Operasinya apa dulu, kemudian dari usia pasiennya, kemudian pasien itu punya penyakit penyerta atau tidak. Oh tergantung Gitu. dari pasiennya juga berarti Iya, ya Kak ya. betul. Oke. Tapi jangan khawatir, Mm-mm. kita kan punya tenaga profesional nih. Jadi sebelum dilakukan tindakan tersebut, tindakan operasi tersebut, sudah diedukasi. Oke, sudah edukasi oleh siapa aja itu Kak? Nah, jadi gini Kak, jadi yang tugasnya mengedukasi itu ada dokter. Dokternya bukan dokter yang operasi aja, tapi mulai dari dokter biusnya juga, dokter anestesinya juga Oke. ngasih edukasi. Kemudian juga ada ahli gizinya. Oh ahli gizi, oke. Yang edukasi tentang makanan, apa yang boleh Makanan. dimakan setelah operasi nanti. Oh iya gitu. benar. Kemudian dari farmasi juga pasti memberikan edukasi juga. Oh jadi edukasi ini semacam upaya gitu ya Kak Betul ya, sekali. untuk mengurangi resiko komplikasi yang akan Komplikasi, terjadi iya. ya Kak. Oke Kak Mer. Jadi dari penjelasan Kak Mary tadi saya juga semakin jelas nih, semakin mengerti bahwa sebenarnya di kamar operasi itu tidak semenyeramkan yang saya bayangkan ya. Iya. Apalagi ditambah di RSSA sendiri sudah ditangani oleh tenaga-tenaga ahli yang profesional. Nah, menurut Kak Mary nih sekarang ya, kenapa ya orang-orang awam nih harus memilih RSSA untuk operasi? Gimana Kak? Nah, pertanyaannya bagus banget nih. Jadi gini Kak, kenapa sih orang harus memilih RSSA? Jadi di RSSA itu kamar operasinya bukan hanya divisi aja nih. Oke. Gitu. Jadi kita sudah per subdivisi. Wah, lebih profesional lagi berarti Kak ya Kak. Jadi aku jelasin dikit nih Ya. ya. Misalnya nih sudah ada bedah ortopedi, bedah tulang, Bedah tulang itu oke. sendiri. Kemudian ada bedah digestif, itu pencernaan, itu Oh. sendiri. Bedah plastik, Oh, jadi bisa operasi kecantikan nih Kak ya? bisa banget. Oh. Ingin mempercantik bagian Iya. tubuh kakak, Nanti mungkin saya kontak Kak Mary hidungnya ya. dimancungin, Oke. bisa. Terus ada apa Kemudian lagi lanjut Kak? ya. Kemudian itu ada bedah onkologi. Jadi Apa untuk itu, yang Kak? khusus kanker, Oh, kanker-kanker gitu ya Kak? itu Oh. juga ada. Kemudian bedah anak, Oke, bedah anak. itu ada. Oke. Terus kayak misalnya subdivisi di sini itu maksudnya gini, kayak bedah ortopedi nih. Oh, bedah tulang yang tadi ya Kak bedah ya? ortopedi itu bukan yang general aja. Oh, Jadi oke, sudah oke. ada kayak khusus bagian tangan. Oh, tangan ada Hand. sendiri. Hand itu sudah ada sendiri. Oh. Kemudian bagian foot, kaki ada sendiri. Oh, kaki ada sendiri. Bagian oke. tulang belakang itu juga sudah ada sendiri. Oh, dari Gitu. peralatannya di RSSA gimana Kak? Jangan khawatir, pastinya sudah canggih sekali. Alat Oke. mikroskopnya sudah ada. Kemudian Oke. kalau mau operasi yang kayak kecil-kecil, Oh, kita mini-mini gitu ya? mini-mini ya. Heeh. microsurgery itu juga Juga ada. alatnya sudah mumpuni banget, sudah canggih Oke. sekali. Kemudian kita juga sudah punya alat kayak radiologi portable. Oh, radio. Itu kita portable. juga sudah punya untuk operasi yang minimal invasif, jangan khawatir. Minimal invasif tuh maksudnya gimana Kak? Oke, jadi gini, minimal invasif itu adalah pembedahan atau sayatannya itu kecil. Oh, kecil. Oke, Ah. biasanya kan lebar banget ya Kak Iya, ya? betul. Ini kita sayatannya kecil, Mm-mm. kemudian kita memasukkan alat Oke. yang sudah canggih Heeh. untuk melakukan operasi. Nah, minimal invasif ini
pasti akan mengurangi resiko dan komplikasi dari operasi. Wow, ternyata OKRSSA sudah secanggih itu ya Kak Mary ya. Jelas dong, sudah canggih banget. Jadi jangan khawatir kalau operasi datang ke RSSA. Mungkin Kak Afif berminat untuk bedah plastik. Oh ya, nanti saya mau mancungin hidung aja kali ya Kak ya. Nanti saya kontak Kak Mary boleh ya Kak ya. Boleh banget. Oke, jadi di awal tadi kita kan sudah buka sesi pertanyaan ya Kak via WhatsApp. Nah sekarang ini ada pertanyaan dari Kak Dimas. Dia bertanya nih Kak, kira-kira persiapan mental seperti apa yang harus disiapkan Kak? Dan setelah operasi tertentu, perlu nggak sih Kak kita tuh tarak atau pilih-pilih makanan tertentu? Nah, itu pertanyaannya Kak Mel. Oke, aku jawab ya. Iya. Jadi gini, setelah operasi itu sebenarnya nggak dianjurkan untuk tarak. Oke. Kita itu boleh makan apapun ya. Tapi kadang kan orang bilang gini, kalau habis operasi nggak boleh nih makan telur. Nanti takut ini itu, takut gatal dan segala macam. Padahal kalau kita setelah operasi harus makan yang bergizi. Telur itu nggak apa-apa, asal tidak punya alergi pasiennya. Oh, Bahkan benar. aku baca-baca, ini ya, jurnal ya. Untuk telur itu bahkan sehari boleh loh 6. Oh, 6 butir telur 6 itu butir. boleh. Sama kuningnya atau Iya. gimana Kak? Putih sama kuningnya nggak apa-apa. Oke. Karena kan mengandung protein kan untuk putihnya kan. Iya, Nah, benar. untuk mempercepat penyembuhan operasi itu, kita harus tinggi protein dietnya. Oh, harus Salah makan makanan satunya yang itu. bergizi Betul gitu ya Kak. sekali. Iya. Oke, kalau Gitu ya. untuk persiapan mental nih Kak, Gini, gimana tuh Kak? untuk persiapan mental nih ya. Persiapan mental itu harus dimulai dari diri pasiennya sendiri. Oke, dari diri pasien. Gimana diri pasiennya mempersiapkan dirinya. Kemudian juga harus membangun kepercayaan. Oke, Trust ya. percaya. Percaya kepada dokter yang mengoperasinya. Benar. Percaya kepada tenaga medis yang nanti akan membantu lancarnya dia operasi. Kemudian yang membantu perawatan juga Yes, ya pastinya perawatan ya juga. Kak ya, sama dia tinggal di rumah sakit. betul. Kemudian juga support sistem keluarga. Nah, ini support sistem keluarga ini juga sangat penting sekali. Berarti selain keluarga, support sistem pacar perlu dong Kak ya? Perlu kalau sudah punya pacar. Kalau yang Iya. jomblo ya cukup keluarga aja lah. Oke. Sama teman-teman terdekat. Oke. Gitu. Terima kasih sekali ya Kak Mary. Sama-sama. Jawaban-jawabannya, info-infonya itu sangat bermanfaat buat kami yang orang awam yang tidak mengetahui operasi itu seperti apa. Nah, sebelum kita menutup nih perbincangan kita hari ini nih, Ya. kira-kira ada pesan-pesan apa nih dari Kak Mary? Oke, udah aku siapin nih. Ada pepatah kuno yang bagus banget dari Charles Baudelaire. Oke. Boleh aku lihat HP nggak? Boleh. Udah aku Silakan. siapin. Silakan. Bentar ya. Jadi katanya Charles itu gini, cinta itu sangat mirip dengan operasi. So romantis ya Kak ya? Betul. Yang artinya seperti halnya cinta yang memberikan keindahan saat kita mensyukurinya. Begitu juga dengan operasi, bisa menjadi hal yang tidak menakutkan asal kita bisa memahaminya terlebih dahulu. Wow, it's so romantic. Iya. Nah, Kak Mer, nggak terasa nih ya kita ngobrol-ngobrol terus. Sudah lama ya. Iya, ternyata kita sudah ada di penghujung waktu. Terima kasih atas kedatangannya, ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita kaum awam yang tidak mengerti tentang operasi. Terima kasih ya Kak Afif sudah mengundang saya di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Oke, semoga di acara-acara selanjutnya, di next event kita juga masih bisa bertemu kembali lagi ke podcast ini dengan materi yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik lagi gitu ya Kak Mer ya. Amin. Semoga Oke. bisa diundang ke sini lagi ya. Iya, amin. Semoga ya Kak ya. Sebagai penghujung waktu nih, kita say goodbye dulu kepada sobat-sobat RSSA kita. Oke, kita say goodbye ya Kak Mer ya. Sampai jumpa sobat RSSA. Sehat selalu.